Mantan Wamendes angkat bicara terkait namanya disebut terlibat dalam ijazah palsu Jokowi. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Apa kabar, Prof? Baik kabarnya. Bagaimana menurut Prof tentang ijazah Jokowi yang semakin liar? Ya, saya kira masyarakat perlu cerdas di dalam menanggapi berita tentang isu ijazah palsu Jokowi. Kalau kita berbicara tentang palsu, berarti ada aslinya. Nah, ibaratnya begini, bahwa ada yaitu minyak goreng Bimoli yang palsu. Nah, berarti ada minyak goreng Bimoli yang asli. Nah, ini ada bandingannya. Nah, terkait dengan ijazah Jokowi, ini kan hanya ibaratnya omongan pepesan kosong, ya. Orang menuduh ijazah Jokowi palsu, tetapi nggak bisa menunjukkan asli. Ini loh Pak Jokowi, ijazah Bapak palsu. Ini loh aslinya nggak sesuai dengan yang asli. Nah, ini enggak. Jadi ini hanya lontaran yang memang tidak ada buktinya. Nah, tapi herannya isu ini semakin liar karena masyarakat juga menelan mentah-mentah saja, tidak berpikir logika yang benar. Nah, misalkan bahwa ijazah Jokowi sudah dijelaskan bahwa UGM mengakui Jokowi adalah pernah mahasiswa sana, Jokowi pernah sekolah atau kuliah di UGM, Jokowi pernah lulus, dokumen ijazahnya ada, skripsinya ada, ya, teman-teman angkatannya ada, wisudanya ada. Kemudian juga ditambah Baris Krim Polri juga sudah menjelaskan ijazah Jokowi asli setelah di lab. Nah, ini sebenarnya sudah clear, tidak ada isu lagi. Tapi karena masyarakat tidak bisa berpikir secara benar, maka ini ditangkap. Oh, palsu, udah jelas-jelas institusi yang mengeluarkan ijazah mengatakan asli. Institusi Polri yang punya kewenangan untuk membuktikan melalui lab mengatakan asli. Nah, terus bagaimana? Kok rakyat kok bisa seperti ini? Nah, inilah yang menimbulkan semakin liar, ya, karena ya orang percaya gitu. Nah, artinya apa? Bahwa ijazah ini sebuah ya orang ya, karena mungkin dilontarkan oleh orang yang tidak suka. Secara logika berpikir kan kemarin ya bahwa Roy Suryo CS menuduh UGM berbohong bahwa Jokowi tidak kuliah tetapi ada ijazahnya, ya kan? Sekarang nggak konsisten, ya kan? Sekarang mengatakan bahwa ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka Pojok. Nah, ini kan sesuatu yang apa? Nggak jelas, ya, sehingga membuat masyarakat ini bingung, ya, masyarakat bingung, dan ini justru akan merusak kesatuan dan persatuan bangsa karena sesuatu yang tidak benar diputar-putar sehingga mencuci otaknya masyarakat, sehingga masyarakat yang salah jadi dianggap benar, yang benar jadi dianggap salah. Saya kira isu ijazah palsu Jokowi ini segera disudahi, ya, penegak hukum segera, ya, melanjutkan proses hukum agar pihak-pihak ini tidak semakin membabi buta menuduh sana sini. Saya kira itu. Bagaimana tanggapan Prof? Nama Prof disebut terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi, Prof. Ya, inilah yang tadi saya sampaikan bahwa isu ijazah Jokowi ini semakin liar. Orang yang tidak tahu menahu, ya, seperti saya, ya, dituduh mantan wakil menteri desa terlibat atau otaknya pembuatan ijazah. Nah, ini sesuatu yang semakin ngawur. Kenapa? Nah, saya ini memang dulu orang susah. Memang dulu saya punya usaha. Di samping saya ini tukang sapu, saya dulu membuka ketikan di Pasar Pramuka Pojok. Nah, itu memang saya mengenal Pasar Pramuka Pojok itu dari tahun 1995, ya, 1995. Kemudian saya banyak kenal orang sana, kemudian saya membeli beberapa toko, ya, di situ tahun 97, ya, 1997. Jadi saya usaha pengetikan di Pasar Pramuka Pojok itu 1997 sampai 2002. Nah, memang beberapa kios saya di depan
itu ada ya, dan ada di belakang. Nah, kenapa saya kemudian pindah di belakang? Ya karena saya saat itu butuh modal untuk usaha lain, sehingga kios-kios saya yang di depan itu saya jual. Mengapa yang saya jual di depan? Karena harganya lebih tinggi, sehingga bisa untuk modal usaha yang lain gitu. Nah, kalau orang mengatakan saya masih ada di Pasar Pramuka Pojok sampai 2017, itu fitnah dan tidak benar ya. Silakan tunjukkan siapa yang mengatakan saya masih di sana tahun 2017, karena saya, demi Allah, saya memang mengenal Pramuka itu hanya sejak saya punya usaha 1997 sampai 2002, dan setelah itu saya nggak pernah menginjakkan di Pasar Pramuka Pojok karena saya punya usaha restoran Padang di Kemayoran. Nah, jadi tatkala ada tuduhan saya terlibat dan sebagainya. Bagaimana terlibat? Orang ijazah Jokowi asli, ya kan? Jadi jangan sekarang ini memutarbalikkan fakta, rakyat dikasih racun, ya. Ini kan ibaratnya rakyat ini diracuni gitu loh. Sesuatu yang belum jelas palsu, ya. Sekarang melibatkan banyak orang yang dituduh-tuduh, termasuk saya. Lah saya ini orang yang selalu nggak mau hidup neko-neko, itu nggak mau gitu. Jadi ini tuduhan yang sangat naif. Apakah orang yang menuduh saya ini tidak berpikir istri dan anak saya secara faktor psikologis itu bisa terganggu? Anak saya sampai nggak mau sekolah karena apa? Ya diledeki, ayahmu bikin ijazah palsu. Nah, padahal anak kecil yang nggak tahu menahu, ya kan, dan saya juga tidak tahu menahu, masa saya dilibat-libatkan. Nah, ini saya juga heran. Padahal saya itu sebagai sahabat Mas Suryo itu memang saya WA itu tujuan saya karena saya sudah melihat ijazahnya Jokowi, kemudian dari UGM sudah menjelaskan bahwa asli, Bareskrim Polri juga sudah menjelaskan asli, maka saya sebagai sahabat itu hanya memberikan saran, ya, Mas, sudah, karena memang ijazah Jokowi asli, saya sendiri sudah melihat gitu. Tapi kenapa malah saya dituduh otaknya dan sebagainya? Nah, ini yang saya sayangkan, ya, bahwa tindakan-tindakan yang merugikan orang seperti saya ini terus dilakukan. Saya yakin bahwa suatu saat saya akan memperoleh keadilan dari Tuhan Allah SWT. Saya yakin karena saya orang yang selalu yaitu bersikap jujur apa adanya, dan saya tidak pernah mau menyakitin orang lain. Saya kira saya berharap ya supaya ini clear, ya segeralah hukum ini dipercepat supaya tidak banyak orang lagi yang terseret-seret. Karena ini hanya dongeng, ibaratnya dongeng. Ijazah itu asli, sudah jelas kok, dari institusi UGM menyatakan asli, dari institusi Bareskrim Polri menyatakan asli. Nah, ini hanya supaya mereka dapat dukungan dari rakyat. Jadi rakyat terus, ya, dikasih racun informasi yang tidak benar. Saya kira itu, walaupun saya difitnah dan sebagainya, saya pasrahkan sama Allah. Suatu saat saya akan memperoleh keadilan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Bagaimana harapan Prof dengan kasus ini? Ya, harapan saya yang pertama, masyarakat cerdas di dalam menerima informasi atau isu yang diberikan oleh sekelompok atau pihak-pihak tertentu. Karena isu ijazah Jokowi ini bisa, ya, lama-lama bisa meresahkan masyarakat dan juga bisa mempengaruhi yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, masyarakat harus bisa melihat, oh, asli berarti ada palsu, palsu berarti ada asli. Nah, ini kan tidak ada. Ya, itu untuk masyarakat. Yang kedua, saya mengharapkan pihak kepolisian segera memproses aduan dari Pak Jokowi supaya ini jelas gamblang. Begitu masuk ke pengadilan, itu kan akan jelas siapa yang salah, siapa yang benar, itu akan ketahuan. Yang ketiga, media. Nah, media juga harus berimbang. Tidak boleh juga begitu ada isu terus gencar tanpa ada mengklarifikasi kepada orang yang diisukan. Seperti saya ini kan diisukan, tapi saya tidak pernah juga saya diminta klarifikasi dan sebagainya. Saya kira itu harapan saya agar
isu-isu seperti ini tidak lagi terjadi, agar tidak menjadi keresahan di dalam masyarakat. Saya kira itu, terima kasih.